Terima kasih Saudari Desi. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya para rektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana akan membacakan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 21. Ibu Sarma Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17. Pak Mulya Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Saudari Naomi. Baik, terima kasih Pak Peng. Shalom. Shalom. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan pujian penyembahan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, juga menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi juga berkati, hingga apa yang disampaikan menjadi rema juga berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan Saudari Salma. Saudari Meliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Tapi mohon koreksi Pak Apeng. Ya. Di sini Yesaya 8 hanya sampai 22 ayat. Kemudian Yesaya 9 hanya sampai 20 ayat. Ya, 20 ayat, tapi di situ tulisnya 21 ya. Yang penting sampai berakhir lah. Sampai pasal itu terakhir. Baik. Ya, silakan. Salam Bapak Ibu semua, saudaraku sekalian. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 8 ayat 23. Yesaya 9 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yesaya 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel.
Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu, Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api, yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul di atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan dan masih lapar. Mereka makan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Demikian pembacaan firman. Ya, silakan Bu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikian. Ya, silakan Pak Mulya. Ya, saya lanjutkan Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita,
di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian. Ya, terima kasih kepada Rektor atas pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Raja Damai. Silakan Pastor Paul. Oke. Mana ini? Mana nih? Gambar saya kok udah ketemu. Ya, ini dapat. Ya, luar biasa, saudara, pembacaan firman Tuhan tentang Yesaya, Yasya, Yahuwah. Ya, makin hari makin hot nih ya, kalau Anda mengikuti pembacaan Yesaya ini, Yasya, Yahu, kayak nonton film, saudara ya. Kalau ada film-film tentang apa seperti Viking itu ya, ada nubuatan untuk masa depan, lalu ada orang yang dijanjikan gitu ya, seru ya, dan kemudian orang yang dijanjikan ini malah dianiaya ya, dia harus melewati beberapa rintangan ya saudara ya. Saudara, kalau membaca Yasya Yahu atau Yasya Yahuwah atau Yesaya ya, itu adalah sebuah berita keselamatan atau Injil yang kelima, Euangelion. Dan keselamatan bagi orang Yahudi dan orang Israel sebetulnya, saudara. Ketika seluruh orang Israel itu sudah terancam punah, di 10 suku Israel, karena zamannya Yesaya, 10 suku Israel itu lenyap, saudara, hilang, tidak berbekas. Sampai hari ini ya, dari zaman Yesaya tahun 800 sebelum Masehi sampai hari ini 10 sisa Israel ya, Ruben dan Naftali, Efraim, Manasye, udah nggak jelas semua ada di mana, saudara. Ya, tinggal 3, yaitu Yehuda, Benyamin, dan Lewi yang tersisa hari ini di tanah Israel hari ini ya, per hari ini. Nah, kita tahun depan kita nggak ngerti, pokoknya per hari ini yang tersisa cuma 3 suku itu. Coba saudara bayangkan ya, mengapa suku-suku ini hilang semua ya, dan kemudian janji keselamatan yang seharusnya digenapi oleh Yesus Kristus menjadi pemulihan bagi Israel lalu sirna semua, saudara, tak berbekas, bahkan peta Israel malah lenyap dari peredaran ya. Peta Israel malah lenyap dari peredaran. Karena ada yang menolak keselamatan itu, saudara. Ya, ada yang menolak keselamatan itu. Mengapa bisa menolak, saudara? Ya, karena Tuhannya nggak datang-datang. Mereka nungguin 400 tahun. Dari zaman Ezra Nehemia, tahun 480 sebelum Masehi, ya,
kemudian turun. Ezra ini punya murid Hagai, Maleaki, Zakaria. Ya, itu adalah 3 nabi muridnya Ezra, saudara. Ya, Zakaria, Maleaki, Hagai. Lalu Zakaria, Maleaki, Hagai ini punya murid namanya Hillel dan Shammai, saudara. Ya, Hillel dan Shammai. Hillel ini adalah kakeknya Gamaliel, saudara. Gamaliel ini adalah gurunya Saulus, ya, waktu belum bertobat. Nah, Gamaliel ini juga yang membela kedua rasul ini ketika mau dibunuh sama para imam. Jangan, kalau kamu halang-halangi mereka, jangan-jangan nanti kamu malah menentang Tuhan. Mereka adalah dari golongan Farisi yang tidak percaya dengan nubuatan, saudara ya. Mereka dari golongan Farisi yang tidak percaya dengan nubuat. Ya, beda dengan Shammai. Shammai ini nanti menghasilkan orang-orang Esni yang percaya dengan nubuatan. Ya, Anda mesti ikut kelas evangelis, nanti Anda ngerti. Jadi, saudara, orang-orang ini tidak percaya dengan nubuatan. Si orang-orang Farisi di zaman Yesus, dia nggak percaya nubuatan. Ya, mereka nggak percaya karena hidupnya hanya untuk hari ini, saudara. Atau mereka tidak peduli dengan nubuatan, ignore atau mengabaikan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Jangan anggap remeh nubuatan, saudara. Tapi diuji. Nah, saya kalau ada orang bernubuat, saya nggak anggap remeh, tapi saya uji. Saya lihat, kita kan punya timeline. Begitu dia ngarang, saya tahu dia ngarang. Kenapa? Karena kita harus tahu apa isi Alkitab. Kita harus tahu persis apa isi Alkitab, saudara. Cerdik seperti ular. Ya, tahu isi firman Tuhan. Kalau Anda tidak ngerti firman Tuhan, maka ada nubuatan ditelan saja, atau Anda sama sekali nggak peduli, saudara. Makanya Anda harus baca firman Tuhan setiap hari. Baca Alkitab, karena semua itu ada di Alkitab, saudara. Ya, bahkan mau cerita tentang artificial intelligence itu, manusia yang robot yang mukanya persis manusia, ini sudah ada ya, di Cina itu sudah jadi loh, saudara. Amerika sudah bikin ya, si Tesla itu ya, sudah bikin, saudara, wanita cantik, saudara, robot seks itu ya, jadi, saudara, itu ada beneran ya, nggak bohong, itu ada beneran ya. Itu nanti antikristus itu dibikin dari seperti itu, saudara. Ikonnya antikristus. Ya, ikonnya antikristus itu bikin gitu. Karena mereka kan suka tipu-tipu kan. Agama ini memang suka tipu-tipu, saudara. Dibikin dari sana, saudara. Dan akan membuat semua orang itu terkesima, saudara. Apa yang hari ini ada, itu semua sudah ditulis di Alkitab kita, saudara. Makanya ikut kelas evangelis, ya, apologetik. Ya, supaya Anda ngerti, saudara, tanda-tanda zaman, nggak ngawur. Tuhan berkata akan datang nanti tahun 2023. Ada lagi ya, saya baru dikirimin sama salah satu grup kita ya. Pastor, ini katanya menurut Semita ada yang berkata nanti Harmagedon tahun 2029. Saya ketawa. Enggak lah, masih lama lah, Harmagedon itu masih lama banget, saudara ya. Masih 1000 tahun lagi nanti kiamat itu habis-habisan. Masih lama ya, pokoknya masih lama ya itu. Rapture itu nanti ya kita semua nanti ngalami aniaya, saudara, jangan khawatir. Rapture-nya nanti kalau mau kerajaan 1000 tahun. Ya, nanti kita dibunuh, lalu kita di-rapture, saudara. Ya, makanya ikut kelas evangelis apologetik, jadi saudara nggak dipermainkan oleh dogma gereja. Semua yang saya ngomong itu ada ayatnya, saudara. Nggak main-main ya. Harmagedon itu nanti, saudara ya. Harmagedon itu. Dan Anda nggak perlu khawatir, karena Anda tidak akan melewati. Jangan takut. Ya, itu bagi orang-orang yang di luar Yesus. Harmagedon, Gog Magog, ya. Itu adalah orang-orang bagi yang di luar Yesus. Anda nggak perlu khawatir dengan Harmagedon dan segala macam ya. Nggak perlu khawatir, saudara.
tenang saja, Anda ngerti. Ya, dan Tuhan Yesus berkata, sama seperti kilat memancar dari barat timur, nanti kamu akan tahu kedatangan Anak Manusia. Asal Anda hidupnya selalu di dalam rema, di dalam tuntunan Roh Kudus. Tiap hari, Anda tidak usah khawatir, saudara, tenang saja. Bekerjalah normal, kejar targetmu, tapi jangan lupa, ya, selalu berdiakonia, menolong orang-orang miskin dan juga sesamamu. Makanya, saudara, kita ada ruang nanti untuk saling tolong-menolong sesama kita. Ya, dimulai dengan memberikan bingkisan Natal bagi keluarga tidak mampu. Nah, itulah damai yang Tuhan mau. Anda jangan fokus rapture, Anda fokusnya melakukan kehendak Allah, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya bukannya tidak percaya dengan semua nubuatan, saya hati-hati, saudara. Karena saya sendiri pun diberi penglihatan tentang akhir zaman. Saya sendiri pun diberi penglihatan tentang pengangkatan itu, saudara. Serius ya. Kita semua akan mengalami aniaya, saudara. Tetapi banyak yang akan diluputkan dan kita dipeliharakan. Ya, nanti tiba-tiba kita berangkat terus. Tiba-tiba berangkat, saudara. Saya melihat dengan jelas sekali, saudara ya. Saya dengan orang-orang percaya, kita ada di tebing curam, saudara, ada di tebing yang sangat curam. Di belakang ada musuh, saudara, ngejar-ngejar kami, saudara. Terus di tebing yang curam ini salah satu kawan sahabat baik saya, saudara. Dia bilang, namanya Ivan, ya, namanya Ivan. Dia bilang, udahlah Paul, udah kita balik aja. Loh, kok balik gimana? Kita mau ke sana. Itu jurang, Paul, itu jurang. Saya bilang, kita akan terbang. Emang kamu bisa? Lah, bisa lah. Lalu saya lompat, saudara. Dan benar-benar, saya kepakan sayap. Saya tangannya begini, saudara. Itu saya terbang, saudara. Itu badai pasir, itu kena muka saya, saudara. Perih, saudara ya. Karena badai pasir, tapi saya sampai di pintu. Pintu itu buka, saudara. Pintu gerbang emas itu buka buat saya. Itulah rapture, saudara. Kita semua ngalami nanti antikristus. Jangan khawatir, Anda akan dipeliharakan. Jangan takut dengan kematian. Yesus sudah wanti-wanti sama kita. Bukannya malah ketakutan terbirit-birit. Enggak, saudara ya. Kalau belum waktunya, enggak, saudara. Nah, Tuhan sudah perlihatan kepada saya dua jenis ya. Pertama, saya terbang ke Eropa. Yang kedua, saya terbang saat rapture, saudara. Itu terjadi semua persis penglihatan itu, saudara ya. Saya terbang ke Eropa, saya terbang. Waktu saya mendarat itu turun, gitu ya, turun dari langit itu ya. Itu ada di hutan, hutannya itu indah sekali. Persis hutan di mana saya tinggal pertama kali di Eropa, di Bremen itu, saudara. Saya tinggal di situ ya, di sebuah kota kecil namanya Gandarkese, saudara ya. Di Jerman, di daerah Bremen itu ada kota kecil namanya Gandarkese. Saya tinggal di situ di tengah-tengah hutan resort. Itu indah sekali, saudara. Saya turun di situ, saudara. Dan saya dipeliharakan di situ. Ya, luar biasa ya. Itu persis semuanya, saudara. Lalu keluarga saya ada di situ. Ya, di situ ada keluarga saya semua. Saya lihat dengan sangat jelas. Dan itu penglihatan itu nggak sekali, berkali-kali. Kalau cuma sekali namanya bunga tidur. Kalau berkali-kali mimpi yang sama, itu jadi, saudara. Jadi saya bukannya menyepelekan nubuatan. Saya mengerti tentang nubuatan. Saya sendiri pun banyak bernubuat. Saya sendiri pun hidupnya dituntun oleh rema yang hadir di dalam setiap vision, penglihatan. Baik saya lagi sadar begini, maupun saya lagi tidur. Makanya saya jaga benar-benar ya. Lawang saya tidur, bangunnya basaro, saudara ya. Lagi tidur itu bangunnya mengumumnya basaro. Gitu ya. Tapi saya nggak ngumbar basaro di luaran. Ya, saya basaro sendiri. Bangunnya itu basaro, saya dengar saya menggumam basaro, terus saya bangun. Ya, dan itu nggak cuma sekali, berkali-kali. Sehingga saya tahu, saya bukan lagi pamer ya, ini saya lagi cerita sama Anda, bahwa saya ngerti, ya bukannya saya nggak ngerti,
Banyak orang mendesak saya untuk cerita nubuatan-nubuatan ya. Saya ngerti tentang nubuatan. Saudara tenang saja. Dan saya nggak main-main dengan pekerjaan saya ini. Anda pikir saya iseng-iseng, terus nanti kalau ditangkap mewek. Enggak loh, saudara. Kemarin saya sudah cerita ya, apa sih masalah kalian? Masalah saya ini diuber-uber sama 139 negara. Red notice-nya nggak keluar ya, nggak jadi keluar ya. Iya kan? Sampai wapresnya Indonesia marah. Lah, masalah mau lebih besar apa lagi masalahnya, saudara? Tapi di masalah yang besar itu kan badai yang besar. Saya mengepakkan sayap saya, saudara. Saya terbang. Saya tidak menjadi mangsa dari falcon. Ya. Saya tidak menjadi mangsa. Ya. Tetapi saya menjadi burung raja walinya. Anda jangan jadi mangsa. Caranya gimana? Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Saudara harus berharap sama Tuhan. Kalau saudara berharap sama Tuhan, saudara jadi Raja Walinya, jadi falconnya. Kalau saudara berharap sama manusia, sama saya, Anda berharap untuk minta-minta, tidak salah Anda kasih tahu, apalagi kita kasih pengumuman, dari yang keluarga miskin, Anda boleh menghubungi Yayasan Embun Pagi, segera, tapi hanya komunitas yang masuk di Zoom, ya, yang rajin masuk Zoom. Karena dicatat ya, kita selalu dicatat ya, orang-orang yang datang di Zoom itu. Selalu dicatat, saudara. Kita akan berbagi, karena kita tolong banyak orang yang kita nggak kenal. Kita ingin menolong semua yang di komunitas kita yang rajin di sini, saudara. Ya, mau Anda dablek, mau Anda nggak dablek, pokoknya kita mau tolong. Ya kan, masalah nanti diomelin, tenang saja, saudara. Anggap itu adalah bagian dari proses hidupmu supaya benar-benar Anda benar-benar melewati masa-masa paceklik ini, masa 4 tahun ini lewat dengan baik. Jangan extend, jangan extend. Kalau di hotel extend enak, saudara. Kalau Anda lewat padang gurun extend ya rugi, konyol, saudara. Kita ingin Anda semua bisa melewati masa-masa itu, ya. Nah, saudara, nubuatan-nubuatan yang terjadi, orang-orang kemudian karena saking pinternya atau dia masa bodoh. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk hari ini. Di zaman Yesus, ya, ada banyak sekali teologi, ada banyak sekali tafsir-tafsir yang bahkan mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sia semuanya, katanya Paulus. Dia mengharapkan kebangkitan orang mati. Mengapa, saudara? Karena di zaman sebelum Yesus, orang kalau sudah mati, ya masuk dalam kegelapan, udah gelap, udah hilang. Masuk ke Hades maksudnya. Entah sampai kapan. Mereka nggak menyangka bahwa Yesus itu datang pertama buat memberesin orang-orang Yahudi ini. Bukannya diterima, malah disalib, saudara. Mengapa? Karena mereka takut, saudara, si orang-orang pemimpin-pemimpin saat itu. Sama persis dengan gereja di Indonesia hari ini. Takut dengan kebenaran yang saya sampaikan. Iya kan? Takut, saudara. Beri sedekah, diakonia. Wah, gereja paling takut kalau kita udah teriak-teriak begitu, saudara. Ngamuk-ngamuk, misu-misu, saudara. Ya, makanya saya di blacklist di semua gereja, saudara. Di blacklist, saudara. Kayak Pastor Daniel Alexander kan juga di blacklist sama gereja-gereja kan. Kenapa? Gereja ini kurang ajar semua, katanya. Dagang tok di sini. Pastor Daniel halus ngomong ya, wah saya ngomongnya setan, saudara ya. Gimana, saudara? Diomongin halus puluhan tahun sama Pastor Daniel, malah Pastor Danielnya difitnah. Sekalinya datang saya, saudara. Wedan ngomongnya kayak gledek. Udah nggak pakai perasaan lagi, saudara. Nggak ada remnya, blong. Remnya blong semua. Katup-katup, klepnya bolong kabeh, saudara. Mumet, saudara, pokoknya. Pokoknya gaspol, remnya blong, saudara. Dia datangi dipakai orang yang halus kayak Pastor Daniel Alexander, nggak mempan. Coba bayangin.
Tuhan kirim Pastor Daniel Alexander berapa puluh tahun coba. 50 tahun pelayanan Pastor Daniel Alexander itu ya. Diomongin 50 tahun, saudara, sama Pastor Daniel Alexander Indonesia itu. Nggak tobat-potet, tambah edan gerejanya, saudara. Tambah dagang, malah tuh triliunan mau dilarikan ke Amerika semua. Akhirnya Tuhan kirim Joseph Paulsen, saudara, yang remnya blong, cangkemnya bocor halus, bukan bocor halus, yang berobos. Pusing. Justru gereja lah yang menghambat rapture itu nanti. Wah, diiming-imingi, oh nanti kita tidak mengalami aniaya, tenang, Anda nggak mengalami aniaya. Tiba-tiba nanti saudara dianiaya pada murtad semua nanti. Ya, tapi saya mempersiapkan Anda untuk segala kemungkinan. Hatimu harus siap, karena ada yang lebih buruk dari kematian. Kematian itu nggak mengerikan, saudara ya. Papi saya meninggal, saya tenang-tenang saja, makan di restoran. Mami saya meninggal, tenang-tenang saja. Ya kan? Mengapa kita harus sedih dengan kematian? Bahkan saya udah ngomong sama anak istri saya, kalau papa mati nanti jangan berduka ya. Kalau mau nangis sebentar saja. Tapi harus nyanyi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nyanyinya gitu ya. Makanya saya lagi mau ngaransemen lagunya supaya bagus ya. Serius, saudara. Nggak main-main. Nggak main-main, saudara. Indah kematian itu. Tapi bukan terus Anda cari mati. Enggak, saudara. Nah, kita kembali. Ketika Anda tiap hari baca firman, Anda hidup di dalam diakonia, praktek tentang cinta, ya, Anda hidup di dalam rema, maka damai itu akan turun, saudara. Raja damai itu benar-benar lahir di hatimu. Ya. Raja damai itu benar-benar, saudara, ada di dalam hidupmu. Benar-benar ya, kerajaan damai dengan Yesus sebagai rajanya itu benar-benar hadir. Bahkan di tempat-tempat yang paling gelap, yang terkutuk, ya Zebulon dan Naftali, tanah Zebulon dan Naftali itu ya, yang dikatakan tanah dalam kegelapan itu ya. Justru disitulah terang itu datang. Saudara-saudara yang hidupnya di dalam rema senantiasa praktek dan siap untuk disalib, siap untuk disembelih menjadi domba sembelihan, ya, yang dagingnya selalu disembelih, yang hatinya disunat, yang wangi penyembahanmu, ya, karena di dalam tekanan, di dalam fitnahan, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Disitulah damai itu turun, saudara. Disitulah kerajaan damai itu turun. Nah, masalahnya, kita sambil berdiakonia, kita sambil marah-marah, kita tersinggung, kita sakit hati ketika difitnah. Bagi saya sekarang sulit, saudara. Kenapa? Karena kita banyak kroninya. Saya dibisui orang belain saya. Nggak mungkin nggak belain saya. Jadi buat saya sulit sekarang ini untuk sangkal diri pikul salib. Karena akhirnya orang royok, siapa yang nyerang saya dikeroyok sama orang-orang. Itu saya sulit sekarang bagi saya. Benar nggak? Bukannya saya nggak berterima kasih, saudara ya, bukan. Tetapi waktu saya pertama kali memulai pelayanan ini, saya difitnah, apa sama orang, dikerjain. Bagi saya mudah. Ketika saya memulai pelayanan dari bawah ya, walaupun harga diri dihancurkan, deg-degan ya, difitnah, diapain, kita tetap responnya benar. Nah, kalau sekarang kita difitnah orang, dia yang musuhin saya langsung dikeroyok, langsung dikeroyok sama ini ya, ini. Nah, jadi saya mau ya udah kita berkati saja, ya kita berkati saja. Tapi kita tetap harus kasih tahu, apalagi kalau udah cerita masalah uang ya, harus clear. Kan tahu sendiri enggak, harus clear masalah uang. Beneran ya, masalah uang itu harus clear. Nah, saudara,
Di dalam masa-masa pergumulanmu, responmu yang benar, ya, daging kita disembelih. Kalau responnya salah, ngulangin lagi, saudara. Responnya benar, paling lama 4 tahun selesai. Naik kelas, naik itu saat tinggi-tingginya, saudara. Tuhan itu kalau naik itu nggak begitu, saudara. Sehingga Anda nggak tahu bedanya naik nggak. Tiba-tiba naik tinggi sekali, saudara. Makanya Anda di situ tuh diajar habis-habisan. Sebelum Anda diberkati, sebelum Anda melihat terang, sebelum ada pemulihan bagi Israel, itu mesti diberesin semua. Makanya Yohanes datang disebut kamu akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tadi ya, Zakaria bernubuat buat anaknya sendiri. Kamu akan persiapkan jalan bagi Tuhan. Semua orang dipersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kita ini orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, saudara. Anda dan saya ini adalah orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan ketika Tuhan datang. Dengan menghadirkan apa? Kerajaannya. Makanya berita dari penginjilan kita adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Makanya ketika Anda lagi memberitakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang, lalu Anda sendiri sama istri sama suami cerai. Mumet, saudara. Bagaimana Anda mau cerita kerajaan damai kepada orang-orang, sementara keluargamu sendiri berantakan? Makanya saudara kudu datang sama Tuhan. Tuhan, pulihkan hidupku, Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berikan kerajaan damai itu datang, kita sendiri lagi korat-karit perekonomiannya. Saudara teriak sama Tuhan, Tuhan pulihkan ekonomiku. Bagaimana kita mau persiapkan jalan bagi Tuhan, sementara kamu masih hidup di dalam perzinahan, percabulan, kedengkian, kemarahan. Nggak bisa, saudara bilang, Tuhan tolong aku. Begitu, saudara. Sehingga kita dipersiapkan menjadi umat yang kudus. Kita disiapkan menjadi dilayakan, dipersiapkan menjadi umat Allah, menjadi imam-imam. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, ya, untuk memberitakan kepada dunia. Ya, terang yang ajaib itu, saudara. Kita persiapkan jalan itu, saudara. Sampai genap semua orang-orang seperti kita yang memberitakan kerajaan damai itu. Penting, saudara. Kalau Anda tidak mengerti bahwa Anda adalah pembawa damai, aduh saya pasif aja, saya anak bawang saja, siung. Nggak bisa, saudara. Anda adalah imamat yang rajani. Kita semua adalah imamat yang rajani. Kita dituntut, saudara. Anda masuk di dalam komunitas ini, kita bukan komunitas hura-hura, klub sepeda gunung. Oh, sorry, bukan, saudara. Anda masuk di dalam komunitas ini, Anda dipersiapkan semua. Makanya begitu Anda masuk kelas evangelis, apologetik, apostolik, terus saya langsung kasih tugas. Langsung dikasih tugas. Semua orang terlibat kasih tugas. Ya, dan semua tugasnya itu makan hati, saudara. Nggak percaya? Tanya sama Bu Mantu. Nggak percaya? Tanya Bu Vivin. Rasain loh. Iya, saudara. Serius, saudara. Nggak percaya? Tanya sama orang-orang yang sudah aktif melayani. Bu Lianti itu paling sering mumet. Anda di sini dipersiapkan. Ya, kalau Anda sudah dipersiapkan, itu berarti giliran Anda untuk disalib. Itu berarti giliran Anda yang ada di atas mezbah. Anda adalah korban sembelihan di atas mezbah. Yang mau disembelih, yang wangi harum, wangi baunya di hadapan Tuhan. Kita semua yang melayani Tuhan adalah korban domba yang disembelih di atas mezbah, saudara. Karena dengan cara itulah kita mempersiapkan umat yang kudus ini. Kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, oh, diakonia saya duitnya banyak bagi-bagi. Ya, setiap responnya tidak benar. Maka apa, saudara? Kita menunda lagi prosesnya, tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi.
Itulah yang terjadi. Makanya ayo yang nurut, ayo kita jadi domba, jangan jadi serigala. Ya, makanya saya bilang, orang nuduh-nuduh saya mafia, ntar saya jadi mafia beneran. Saya bilang bagus, cuma tak strike YouTube-nya. Kalau tak strike orangnya gimana, kepalanya tak strike. Nuduh-nuduh saya mafia, ya kan? Ya, memang saya bekas mafia, saudara. Tapi saya sedang mencoba berbuat baik, saudara. Makanya saya bilang ya sama orang-orang yang menghalangi saya ini bekas penjahat. Saya pengen jadi baik. Tolong kasih saya kesempatan buat bikin baik. Ya, saudara. Nah, Anda juga berpikir begitu. Apa yang ini bekas penjahat? Ya, bukan penjahat bener ya. Tapi misalnya nih, anggap aja nih, apa ini orang nggak bener, anggap saja. Kita kasih kesempatan Pak Apeng buat bikin baik. Jangan malah dihakimi, malah ada tendang-tendang, saudara. Kasih kesempatan Pak Apeng buat bikin baik. Oh, Pak David ini, kamu nggak tahu ya siapa David? Enggak, dan saya nggak mau tahu. Enggak, dan saya nggak mau tahu. Yang penting hari ini Pak David sedang di dalam proses untuk menjadi baik. Dan kita ada kesempatan orang-orang yang berusaha menjadi baik ini, jangan malah dihalang-halangin, saudara. Biarkan kita mempersiapkan, bersama-sama mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Melalui diakonia kita, melalui kasih yang sejati di dalam keluarga kita. Ya, bukan cuma baik sama orang, tapi juga di rumah tangga kita baik. Dalam komunitas kita sendiri juga ada baik, makanya ada Yayasan Embun Pagi. Itulah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana kita memberitakan kerajaan Allah sedang datang dan sudah datang. Ciri kasih apa? Damai sejahtera dari situ. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ya, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Apeng.